dalam senyawa anorganik itu lebih kompleks dibandingkan kalau kita berbicara terkait dengan senyawa organik gitu ya. Kalau dalam organik itu kebanyakan itu ikatannya kovalen. Misalkan antara C dengan C, C dengan H, C dengan O dengan H itu kovalen semua. Nah, kalau dalam senyawa anorganik, terlebih lagi kalau misalkan nanti senyawa anorganik itu dilarutkan dalam suatu pelarut anorganik, contohnya air misalkan, itu nanti akan Kan akan supaya terjadi supaya banyak kalau interaksi yang bisa terjadi dalam suatu caranya bisa. eh, senyawa anorganik atau dalam suatu larutan senyawa anorganik. Nah, sehingga mau tidak mau dalam interaksi senyawa anorganik ini kita mempelajari semuanya gitu ya, mempelajari bagaimana proses pembentukan ikatan dalam suatu senyawa kimia, kemudian juga bagaimana interaksi secara fisik gitu ya. Nah, dulu waktu Anda kimia dasar kan mengenal adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu diakibatkan karena adanya interaksi secara fisik atau gaya antar molekul. Nah, kemudian kalau perubahan kimia itu karena adanya perubahan ikatan kimia, di mana perubahan ikatan kimia itu berubah secara penggunaan pasangan elektronnya. Nah, kalau kita bandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia itu irreversible. Kemudian perubahan fisika itu reversible. Nah, ini juga terkait dengan proses pembentukan ikatan itu sendiri, gitu. Di mana proses pemutusan ikatan kimia itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemutusan interaksi fisik atau interaksi fisika atau gaya antar molekul. Nah, sehingga kini kita bisa tahu gitu ya, mengapa yang perubahan kimia itu irreversible itu karena sulit untuk memutus kembali ikatan yang terbentuk jika tidak ada energi yang sangat tinggi untuk memutus ikatannya, sehingga dia irreversible. Nah, dia bisa terputus ikatannya itu kemudian membentuk senyawa yang lain gitu. Nah, itu tergantung kepada driving force atau daya yang menekan terhadap proses pemutusan ikatan. Nah, kemudian untuk yang gaya fisik itu dia reversible bisa dapat balik lagi itu karena tidak adanya penggunaan satu pasang elektron dalam ikatan, jadi hanya interaksi dipol-dipol atau interaksi imbas. Nah, interaksi imbas ini itu tidak mengubah kepada struktur atom, sehingga dia bisa dapat balik lagi dari kondisi A ke kondisi B, dari kondisi B ke kondisi C. Nah, itu akibat karena adanya gaya fisik gitu, atau gaya antar molekul. Nah, sebagai contoh sederhana, misalkan dalam suatu senyawa anorganik, air misalkan H2O, H2O itu dia bisa berinteraksi secara fisik dengan H2O yang lain. Sehingga pada temperatur kamar dia akan membentuk cairan. Kemudian pada temperatur di bawah temperatur kamar, terutama sekitar -5 derajat Celcius, dia akan berbentuk padatan dalam bentuk es. Kemudian jika dia melebihi titik didihnya 100 derajat Celcius, maka dia akan membentuk molekul-molekul gas, molekul-molekul gas H2O gitu ya. Tetapi tidak bisa memutuskan ikatan antara H dengan O-nya gitu. Tetapi dia memutuskan interaksi antar molekulnya. Nah, sehingga di situ kita bisa lihat air sendiri dapat berubah bentuk, dapat berubah rasa, dapat berubah wujud, tergantung kepada kondisi lingkungan, tergantung kepada temperatur lingkungan. Nah, itulah yang seringkali diakibatkan karena adanya interaksi secara fisik gitu ya. Terlebih lagi kalau nanti kita pelajari interaksi secara fisik, itu adanya keterlibatan ikatan hidrogen antara H dengan O, baik antara molekul ataupun antara molekul. Nah, kalau dalam ikatan kimia atau perubahan kimia, itu sulit untuk berubah jika tidak ada keterlibatan sejumlah energi tertentu. Baik itu mengalami reaksinya adalah endotermis ataupun eksotermis. Sehingga pemutusan ikatan itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar karena adanya keterlibatan satu pasang elektron gitu ya. Nah, perubahan kimia ini seringkali hanya dapat berubah untuk ke bentuk yang lain gitu. Dia tidak bisa kembali lagi ke semula
itu kalau misalkan energinya tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, sehingga ikatan kimia ini seringkali memiliki daya ikat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaya antar molekul. Gitu. Nah, itu ya eh, pendahuluan terkait dengan perbedaan antara interaksi fisik dan interaksi kimia. Oke, yang berikutnya, nah dalam kaitannya dengan mungkin ada sedikit terminologi yang kita luruskan bersama ya. Kita mengenal, saya tanya dulu sebentar. Ikatan yang paling kuat itu dari sisi energi ikatnya, yang paling besar itu ikatan apa? Ikatan kevalen bukan? Oke, ikatan kovalen ya, betul. Nah, dari sisi energi ikatnya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang paling kuat dibandingkan dengan ikatan yang lainnya. Nah, kemudian seringkali kita mengenal ada istilah misalnya ikatan yang paling kuat itu apa dalam pelajaran SMA ya. Ikatan hidrogen, Pak. Itu sebetulnya kurang pas kalau menjawab seperti itu. Ikatan hidrogen itu adalah gaya antar molekul yang paling kuat. Ya, gaya antar molekul yang paling kuat, besarannya sekitar 4 kilojoule per mol. Nah, mengapa dia disebut sebagai ikatan dalam terminologi belajar kimia gitu kan? Karena ada hidrogen bond gitu atau ikatan hidrogen. Nah, itu kurang lebih 4 kilojoule per mol tuh. Jika dibandingkan dengan ikatan kimia yang kovalen itu jauh lebih besar. Karena kovalen itu sekitar puluhan ya, puluhan. Kalau yang hidrogen kan tadi 4 kilojoule, kisaran 4 kilojoule per mol. Nah, kemudian gaya interaksi gaya antar molekul yang lain seperti dipol-dipol, ion dipol itu jauh lebih kecil lagi gitu. Tidak dalam satuan kisaran kilojoule per mol, tapi lebih kecil dari itu. Nah, sehingga kita bisa juga membedakan ya dari besaran energi ikatannya bahwa ikatan kimia atau interaksi kimia itu jauh lebih besar energi ikatnya jika dibandingkan dengan gaya antar molekul atau interaksi fisik. Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Saya rasa Anda sudah paham ya di kimia dasar, kemudian juga yang kalau nggak salah Anda semester 2 ini bareng dengan struktur dan ikatan kimia ya. Struktur dan ikatan kimia gitu. Nah, itu mungkin lebih kepada penjelasan lebih umum gitu ya. Tapi kalau untuk yang ini struktur senyawa anorganik ini lebih spesifik kepada senyawa-senyawa anorganik. Nah, akan tetapi mungkin ada irisan materi yang lebih cenderung kalau dasar-dasarnya itu sama gitu ya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu dalam senyawa-senyawa tertentu kita akan membahas lebih lebih dalam di sini gitu di interaksi antar molekul atau interaksi antar atom dalam senyawa anorganik. Nah, baik untuk hari ini kita akan bahas ikatan kimia, kemudian untuk minggu depan itu kita bahas gaya antar molekul ya. Nah, karena seharusnya kan UTS itu minggu ini, tapi karena waktu itu ada libur, jadi kita UTS-nya minggu depan ya setelah kuliah di hari Jumat. Baik, itu saya ingatkan kembali sudah saya umumkan di Classroom. Nah, baik kita kembali ke sini ya ke materinya. Nah, kita fokuskan dulu kepada ikatan kimia. Ikatan kimia itu interaksi kimiawi ya. Nah, dalam ikatan kimia, pada umumnya unsur-unsur itu di alam bukan ada pada bentuk tunggalnya, melainkan pada bentuk molekul-molekulnya. Artinya, atom-atom itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergabung satu dengan yang lainnya membentuk suatu molekul. Nah, di sini molekul sendiri kan seringkali kita sebut kalau dia atomnya sejenis disebut molekul unsur, kalau atomnya berbeda jenis disebut sebagai molekul senyawa. Nah, di sini yang kita bahas adalah senyawa anorganik ya. Jadi yang kita bahas ini adalah ikatan-ikatan atau susunan atom yang terjadi pada senyawa-senyawa anorganik. Nah, dalam senyawa anorganik itu kita bisa melakukan pendekatan bahwa ikatan kimia itu terbentuk antar atom maupun antar molekul.
Contoh misalkan dalam air H2O itu kan antar atom, antara O dengan H gitu ya. Tapi kalau dalam makromolekul itu antar molekul gitu ya. Misalkan molekul SiO2 itu akan bergabung dengan SO2 yang lain. Sehingga nanti akan membentuk ukuran yang makromolekul menjadi silikat. Gitu ya. Nah itu interaksi dalam senyawa anorganik. Gitu. Nah jadi beda kalau dalam senyawa organik itu lebih cenderung kepada ikatannya adalah kovalen, yang dimana itu interaksinya C dengan C, misalkan C dengan H. Nah kalau dalam sini, dalam ikatan kimia di sini itu nanti akan dikenal dengan adanya ikatan kovalen. Kovalen juga ada dua ya, kovalen biasa dan kovalen koordinasi. Kemudian ada ionik. Nah kalau dalam senyawa organik itu jarang atau bahkan mungkin sangat sulit ditemukan dia dalam bentuk ion. Nah, karena dalam ion-ion itu biasanya terbentuk dari atom-atom logam ya atau golongan-golongan 7. Golongan 7, golongan 1, golongan 2, golongan 7. Nah, sedangkan kalau dalam organik kan golongan 4. Nah, itu ya yang membedakan antara interaksi di senyawa organik dengan anorganik. Jadi anorganik lebih beragam dibandingkan dengan yang organik. Nah, kemudian dalam senyawa anorganik, mekanisme dalam pembentukan ikatan kimia itu di mana satu atom itu memberikan satu elektronnya, sedangkan atom yang lain itu menerima elektron. Sehingga pada saat adanya serah terima, maka digunakan secara bersamaan untuk membentuk satu pasang elektron. Nah, satu pasang elektron inilah yang disebut sebagai ikatan kimia. Nah, pembentukan ikatan kimia ini, jika kita lihat kepada orbital molekulnya, itu nanti harus memenuhi kaidah nanti dalam belajar teori orbital molekul, itu harus ada kesetaraan tingkat energi. Gitu. Nah, jadi suatu ikatan kimia akan terbentuk jika orbital-orbital orbital-orbital elektron yang terlibat dalam ikatan itu setara atau tingkat energinya sama. Kalau tidak setara itu tidak akan terbentuk ikatan. Nah, itu syarat utama dalam ikatan kimia, itu ya. Nah, jadi nanti kita bahas itu di orbital molekul. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, ikatan kimia yang terbentuk itu bertujuan atau memperoleh hasil akhir berupa suatu senyawa yang stabil. Nah, jadi misalkan kita punya dua atom yang berbeda atau dua atom yang sama, kemudian saling memberikan satu elektron dan saling menerima satu elektron, tujuannya itu adalah untuk membentuk senyawa yang stabil. Nah, kestabilan senyawa anorganik itu tergantung kepada kondisi lingkungan dan juga kepada tanda kutip ya atom atau ion atau molekul pengganggu. Nah, jadi misalkan A dengan B bereaksi menjadi AB membentuk senyawa stabil AB. Tetapi jika misalkan senyawa AB itu direaksikan dengan C, kemudian membentuk menjadi AC ditambah B, maka yang AC itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang AB. Dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, jadi reaksi senyawa anorganik itu tujuannya adalah untuk membentuk senyawa yang stabil. Nah, kalau senyawa itu tidak stabil, maka itu tidak akan eksis, tidak akan terbentuk gitu di alam gitu ya. Nah, jadi tujuan ada ikatan kimia itu adalah mencapai struktur senyawa anorganik yang stabil. Nah, itu syarat dan tujuannya. Nah, kemudian di sini karena ikatan kimia itu melibatkan dua elektron, maka ikatan kimia itu terjadi karena adanya daya tarik menarik antara atom yang satu dengan atom yang lain sehingga menyebabkan atom-atom itu bersatu membentuk molekul. Nah, kekuatan daya tarik ini sangat menentukan kepada sifat kimia dari suatu zat ya. Nah, dulu sudah saya sebutkan bahwa sifat-sifat kimia dan juga sifat-sifat fisika itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah strukturnya, yang kedua adalah interaksinya. Nah, dalam kaitannya di sini, daya tarik menarik itu adalah interaksi atau ikatan atau gaya yang terlibat dalam interaksi itu, gitu ya. Nah,
dari situlah kita kemarin sudah belajar struktur, sekarang kita belajar interaksinya. Nah, kita akan memahami lebih utuh mengapa suatu senyawa anorganik itu memiliki sifat-sifat tertentu, gitu. Dipengaruhi oleh dua hal itu. Nah, kemudian karena tadi sudah disebutkan bahwa ikatan kimia itu akan membentuk senyawa yang stabil, pada umumnya konfigurasi elektron yang terbentuk dari gabungan itu membentuk konfigurasi oktet, sama dengan gas mulia. Jadi satu atom itu akan dikelilingi oleh 4 pasang elektron atau 8 buah elektron, ya. Nah, jadi ini kaidah apa namanya, kaidah-kaidah untuk gas mulia yang menyebabkan dia kestabilan. Nah, kemarin Anda sudah belajar ya bagaimana suatu struktur Lewis itu digambarkan. Nah, struktur Lewis itu sebetulnya adalah pendekatan yang paling mudah untuk menunjukkan interaksi antar atom yang melibatkan elektron, gitu. Nah, akan tetapi struktur Lewis ini kelemahannya adalah dia tidak bisa merepresentasikan atau menggambarkan bentuk molekulnya. Sehingga nanti kemarin Anda sudah muncul adanya PSFPR. Nah, PSFPR itu sebenarnya adalah penjabaran dari Lewis, gitu ya. Oke, kita tidak akan bahas lagi Lewis karena sudah kemarin ya sudah disampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya ini kita langsung ke ikatan kimia. Nah, ikatan kimia yang terjadi dalam senyawa anorganik itu ada 3. Yang pertama adalah ikatan ionik, seringkali disebut sebagai heteropolar. Heteropolar itu karena kepolaran masing-masing atom yang mengalami keterlibatan membentuk suatu ikatan itu berbeda satu dengan yang lain. Contoh misalkan O dan H gitu. H itu lebih cenderung dia elektropositif, kemudian yang O itu elektronegatif. Sehingga kepolaran dari O berbeda dengan kepolaran dari H, sehingga akan membentuk ikatan ionik. Nah, ikatan ionik contoh yang lainnya adalah NaCl. Nah, misalkan Na+, kemudian bereaksi dengan Cl-, di mana kepolaran dari Na+ itu berbeda dengan yang Cl-, di mana yang Cl- itu akan dikelilingi oleh lebih banyak elektron dibandingkan dengan yang H, gitu, ion H. Nah, sehingga di sini ikatan ionik atau heteropolar itu seringkali diartikan sebagai ikatan yang dibentuk antara ion positif dengan ion negatif yang dipengaruhi oleh gaya elektrostatik. Nah, elektrostatik itu melibatkan adanya tarik-menarik antara kation dengan anion, antara ion positif dengan ion negatif. Nah, golongan-golongan 1A yang bereaksi dengan golongan 7A kecenderungannya adalah ionik. Contohnya NaCl, misalkan KBr, kemudian golongan 2 juga dengan golongan 2A dengan golongan 7A itu juga sama. Contoh misalkan CaCl2 gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu kecenderungan membentuk ikatan ionik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini homopolar. Seringkali atom-atom yang terlibat dalam proses ikatan ini memiliki kepolaran yang sama, sehingga dia setara kepolarannya, gitu. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran bahwa ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Nah, contohnya misalkan eh, apa namanya TiO2 misalkan, atau contoh yang lain misalkan dari golongan-golongan karbon misalkan sama dengan organik, gitu ya. Itu ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, kemudian dalam konteks senyawa kompleks nanti akan dikenal dengan ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen biasa. Nah, artinya kalau ikatan kovalen biasa itu masing-masing atom itu menyumbangkan satu elektron, tetapi dalam ikatan kovalen koordinasi satu pasang elektron itu berasal dari salah satu atom saja. Ya. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ikatan logam.
Nah, ikatan logam ini itu terjadi antara atom-atom logam karena adanya delokalisasi elektron. Nah, di mana delokalisasi elektron ini dalam atom logam itu menyebabkan interaksi yang terjadi antara elektron valensi itu lebih kuat, gitu. Nah, dalam ikatan logam itu berbeda dengan ikatan ionik dan berbeda dengan ikatan kovalen, ya. Kalau kovalen itu dia hanya menyerahkan satu elektron, kalau ionik itu serah terima, kemudian kalau logam itu karena ada delokalisasi elektron. Nah, ikatan logam ini dibahas di SSA karena banyak sekali seringkali dikaitkan atau diasumsikan itu adalah anorganik. Ya. Nah, jadi yang kita pelajari di sini itu adalah 3 jenis ikatan ini. Ya, tadi ini sudah disebutkan ikatan ionik, kemudian yang berikutnya nanti Anda silakan baca terkait dengan pengertian masing-masing dari ikatan ionik, kemudian ikatan kovalen dan juga ikatan logam. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Karena udah 25 menit. Silakan. Dari hasil bacaan Anda tadi, kemudian mungkin ada pertanyaan terkait dengan interaksi kimiawi seperti apa? Silakan ada pertanyaan dulu. Biar nggak ngantuk puasanya. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum? Oke, berarti mudah-mudahan paham ya. Nah, di slide yang sudah saya berikan ke Anda, saya tidak akan membahas per slide ya, karena waktunya tidak memungkinkan gitu ya. Nah, tetapi saya akan coba untuk membahas beberapa hal terkait dengan yang mengakibatkan adanya perbedaan atau anomali gitu ya, atau sesuatu yang memang perlu untuk digarisbawahi gitu ya. Nah, ikatan kovalen contohnya misalkan, bisa kita lihat lagi. Nah, ikatan kovalen itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kepada beberapa hal gitu. Nah, yang pertama itu berdasarkan elektron asalnya. Itu ada muncul ikatan kovalen, kovalen biasa seringkali kita sebutnya begitu, tapi ikatan kovalen saja gitu ya. Kemudian kovalen koordinasi. Nah, kovalen biasa itu satu elektron disumbangkan oleh satu atom, sehingga akan ada penggunaan satu pasang elektron secara bersamaan yang masing-masing berasal dari salah satu atom. Kemudian yang kedua itu adalah kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi ini salah satu atom menyumbangkan dua buah elektron. Kemudian yang satunya lagi, atom yang satunya lagi itu tidak menyumbangkan elektron, tetapi menerima kedua buah elektron itu. Nah, dalam konteks ikatan kovalen koordinasi ini, nanti kita bisa dengan lebih jelas menggambarkan atau menerangkan terkait adanya asam basa. Nah, nanti di semester berikutnya Anda akan belajar mekanisme reaksi anorganik atau dasar-dasar reaksi anorganik. Itu salah satu adalah reaksi asam basa. Nah, dalam reaksi asam basa, kalau logam-logam itu, terutama dalam senyawa kompleks, itu karena adanya ikatan kovalen koordinasi ini. Sehingga mana yang asam, mana yang basa, itu dapat dilihat dari perilaku atom itu menyumbangkan elektron atau menerima elektron. Ada yang donor pasangan elektron, ada yang akseptor pasangan elektron. Nah, nanti kita akan bahas itu di asam basa Lewis ya, di mana yang asam itu adalah donor pasangan elektron, kemudian yang basa itu adalah akseptor pasangan elektron. Nah, gitu jadi apa ya?
terkait dengan kovalen koordinasi. Nanti akan banyak bahas di senyawa-senyawa kompleks. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ikatan kovalen berdasarkan kepada jumlah ikatannya. Nah, itu ada kovalen tunggal, berarti hanya satu ikatan, kemudian rangkap 2, kemudian rangkap 3. Rangkap 2 contohnya misalkan O dengan O, itu rangkap 2. Rangkap 1 H dengan H. Kemudian rangkap 3 contohnya N dengan N. Rangkap 3. Nah, kemudian berdasarkan kepada sifat kepolarannya ada kovalen polar. Jadi dia beda muatannya. Kemudian ada kovalen non polar. Jadi dia tidak polar ya. Jadi tidak memiliki elektron yang berkerumun di satu bagiannya. Nah, kemudian semipolar. Nah, ini semipolar ini adalah kovalen koordinasi. Nah, jadi ikatan kovalen itu tergantung kepada pengelompokannya, ya. Nah, kita tidak bisa membahas itu satu-satu pada saat bilang itu ikatan kovalen, tapi secara langsung kita sudah bilang oh, ini adalah ikatan kovalen, baik itu 1, 2 ataupun 3. Nah, jadi saya garis bawahi di sini ikatan kimia atau ikatan antar atom itu seringkali kita sebut sebagai ikatan kovalen, ya. Jadi kalau misalnya kita sebut ikatan antara C dengan C, misalkan ikatan antara O dengan H, berarti itu dia adalah kovalen, gitu ya. Beda kalau misalkan ionik ataupun logam itu akan disebutkan. Kalau itu adalah ikatan ionik, kalau itu adalah ikatan logam. Nah, kalau kovalen ini dia tidak disebutkan. Jadi disebutkan saja ikatan antara atom A dengan atom B, misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin saya garis bawahi lagi itu terkait dengan ini ya, sifat-sifatnya. Nah, senyawa kovalen itu sifatnya pada umumnya berupa gas. Isinya adalah H2, O2, Cl2, N2 gitu ya. Kemudian titik leburnya dan titik D-nya itu rendah, kemudian titik leburnya juga rendah. Nah, ini untuk ikatan kovalen yang istilahnya pada saat kita lihat di sini itu untuk kovalen tunggal ya. Nah, sifat-sifat itu kalau dia apa namanya? Pada umumnya dalam senyawa-senyawa anorganik itu gas-gas itu adalah kovalen gitu ya. Jadi oksigen, nitrogen, klor itu dalam diatomiknya sehingga dia kovalen. Kemudian juga ada yang dalam bentuk cair, contohnya adalah air. Nah, itu kita bisa lihat bentuk-bentuknya tergantung kepada atom yang terlibat dalam ikatan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan juga ini ya. Nah, yang satu itu adalah H2, kemudian yang satunya lagi adalah HI. Nah, minggu kemarin sudah disampaikan adanya jari-jari atom dan juga ada jari-jari kovalen, ya. Nah, di mana jari-jari kovalen itu jaraknya lebih kecil dari 2R. Nah, contohnya adalah ini. Di sini satu atom H, kemudian sebelah lagi atom H lagi. Kalau kita hitung jarak antar inti atom H ini, itu tidak akan sama dengan 2R dari atom H. Mengapa seperti itu? Itu karena di sini adanya overlapping. Adanya tumpang suh antara orbital yang satu dengan orbital yang lain yang ditempati oleh dua buah elektron. Nah, jadi orbital yang dari H yang pertama, kemudian orbital yang kedua itu saling bersinggungan satu sama lain. Itu tadi yang saya sebutkan syarat proses terbentuknya ikatan. Jadi harus adanya kesetaraan dalam tingkat energi orbitalnya. Nah, kesetaraan tingkat energi orbital itu kemudian ditempati oleh elektron yang berpasangan, kemudian berikatan, akan menyebabkan jarak antar inti atom itu akan lebih pendek dibandingkan dengan jari-jari ionnya atau jari-jari atomnya. Sehingga jari-jari kovalen itu tidak sama dengan 2R. R itu artinya jari-jari gitu ya. Nah, ini karena adanya overlapping di sini. Nah, kemudian yang lainnya juga sama ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya C dengan C misalkan. Kemudian C dengan C tapi ikatannya rangkap.
kemudian C dengan C ikatannya rangkap 3. Nah, kalau kita lihat panjang ikatannya, yang C dengan C tunggal itu 154 pikometer. Nah, kemudian yang C rangkap 2 itu 133 pikometer, kemudian yang C rangkap 3 itu 120 pikometer. Nah, itu artinya apa? Pada saat dua atom itu menggunakan satu pasang elektron dengan 2 pasang elektron atau 3 pasang elektron, menyebabkan jarak antar inti atomnya itu akan berubah. Nah, logika sederhananya begini. Pada saat kita punya satu tangan, kemudian berpegangan tangan dengan orang lain dengan menggunakan satu tangan, kecenderungannya kan akan terlihat tangan kita itu lebih panjang dibandingkan dengan yang kalau kita berpegangan dengan 2 tangan. Nah, itu menyebabkan jarak antar inti atom itu ditarik lebih kuat pada ikatan rangkap sehingga panjang ikatannya menjadi lebih pendek. Nah, kemudian juga sama kalau panjang ikatannya 3 gitu ya. Nah, apa sifat fisik yang diakibatkan dari hal ini gitu? Sifat fisika dari sifat kimia. Karena panjang ikatannya berbeda, otomatis daya tarik antar inti atomnya pun semakin berbeda gitu ya. Kalau jaraknya semakin pendek, maka daya tarik intinya itu semakin kuat. Kalau gaya tarik intinya semakin kuat, maka dia akan kesulitan untuk diputus ikatannya, kecuali jika membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, kasus C dengan C, C dengan C rangkap 2 itu artinya C rangkap 2 itu membutuhkan energi pemutus ikatan yang lebih besar dibandingkan dengan C dan C. Nah, dalam senyawa anorganik pun juga sama gitu ya, antara H dengan H, O dengan O, N dengan N. Nah, otomatis yang H dengan H itu lebih mudah untuk diputus dibandingkan yang N dengan N. Karena N dengan N itu dia ikatan rangkapnya 3. Kalau O dengan O itu 2 gitu ya. Nah, itu sehingga di sini kita bisa lihat bahwa panjang ikatan rangkap 3 itu lebih pendek dibandingkan dengan rangkap 2 dan lebih pendek dibandingkan dengan yang tunggal. Nah, itu panjang ikatan. Nah, kemudian yang lainnya yang ingin saya sampaikan, yang ini ya. Nah, klasifikasi ikatan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada aturan yang baku. Jika perbedaan keelektronegatifan itu 0, maka dia disebut sebagai ikatannya kovalen, tipe ikatannya kovalen. Kemudian kalau lebih besar daripada 2, itu adalah ionik. Kemudian jika perbedaannya itu antara 0 sampai 2, maka disebut sebagai kovalen polar. Nah, ini kita bisa lihat contohnya di sini ya, agar kita lebih paham. Nah, CsCl, kalau kita lihat dari bentuknya secara mendasar, itu akan terbentuk ion. Cs plus, kemudian Cl min. Berarti dia ionik. Gitu. Nah, kita buktikan apakah benar CsCl itu ionik gitu. Dilihat dari harga keelektronegatifannya. Cs itu 0,7 skala Pauling, kemudian Cl 3,0 skala Pauling. Nah, kemudian selisihnya 3,0 dikurangi 0,7 itu 2,3. Nah, tadi disebutkan di awal yang lebih besar daripada 2 itu adalah ionik. Ini ya, ionik. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini CsCl itu adalah ionik. Nah, kemudian yang H dengan S itu selisihnya 0,4 sehingga dia polar. Kemudian N dengan N ini karena atomnya sama, N dengan N, maka dia disebut sebagai kovalen. Ya. Jadi perbedaannya itu dilihat dari klasifikasi apakah dia elektronnya itu apakah berkumpul di suatu tempat atau tidak. Nah, itu ya. Jadi klasifikasi senyawa klasifikasi ikatan itu juga bisa kita lihat dari berdasarkan kepada selisih dari harga keelektronegatifan. Kemudian yang lainnya, nah ini energi ikat. Tadi sudah disebutkan bahwa energi ikat yang tunggal itu lebih kecil daripada yang ganda, kemudian lebih kecil lagi dari yang rangkap 3. Nah, ini menyebabkan jika suatu senyawa dengan rangkap 3 itu mau
reaksikan dengan atom yang lain itu akan lebih sulit dan membutuhkan energi yang lebih besar karena harus memutuskan ikatannya 3 buah, kemudian energi yang dibutuhkannya pun semakin besar. Nah itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan ikatan kovalen. Nah kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu ikatan logam. Nah ikatan logam sendiri itu karena adanya delokalisasi elektron. Nah delokalisasi elektron ini menyebabkan dalam logam itu akan adanya sifat konduktor karena dia akan mengantarkan listrik atau mengantarkan panas diakibatkan karena elektron valensinya itu leluasa untuk bergerak satu sama lain. Nah ini terjadi dalam logam-logam ya sehingga disebut sebagai ikatan logam. Nah ikatan logam secara fisik itu akan mengakibatkan logam-logam itu bersifat keras. Kemudian juga daya tahannya itu kuat gitu ya, tensile strength-nya kuat gitu. Kemudian juga hardness-nya dia lebih keras gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah itu ya apa namanya sifat-sifat yang diakibatkan dari ikatan ionik, ikatan logam, kemudian ikatan kovalen gitu ya. Nah kalau dalam ikatan tadi saya lupa menyebutkan dalam ikatan ionik gitu titik lelehnya akan sangat tinggi gitu ya. Titik lelehnya akan sangat tinggi, tetapi jika direaksikan dengan pelarut yang polar itu akan mudah untuk bereaksi. Contohnya NaCl, garam dapur. Garam dapur itu kalau kita larutkan ke dalam air dia akan mudah larut karena pelarut air itu kan polar. Nah, NaCl itu cenderung membentuk Na plus Cl- dalam pelarut air sehingga dia mudah untuk dilarutkan. Tetapi kalau Anda panaskan NaCl tanpa adanya pelarut itu akan membutuhkan ribuan derajat Celcius untuk memutuskan ikatan antara N dengan Cl, Na dengan Cl, ya. Sehingga titik leleh dari NaCl itu ribuan, dalam kisaran ribuan. Ya, itu yang membedakan antara ikatan ionik dengan ikatan kovalen dan logam dari sisi sifat-sifatnya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ya bahwa interaksi antar atom dalam hal ini adalah ikatan kimia itu mempengaruhi kepada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu adalah terkait dengan sifat kimia dan juga sifat fisika. Tetapi di sini yang digarisbawahi pertama adalah sifat kimia. Baik, itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan ikatan kimia. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan pada ikatan logam itu yang sudah demikian rupa yang mengakibatkan logam tersebut bersifat konduktor, ya kan? Nah, yang saya tanyakan itu apakah bila logam tersebut sudah dicampur dan terdapat pengotor pada logam tersebut, apakah sifat konduktornya menurun atau tetap? Oke, baik ya. Agak putus-putus sebenarnya pertanyaannya, tapi kurang lebih begini. Jawabannya seperti ini. Ikatan logam itu akan berubah apakah dia lebih kuat konduktivitasnya atau lebih lemah dipengaruhi oleh pertama adalah jenis atomnya ya. Jika atom logam itu mudah untuk bergerak seperti Fe ya. Fe itu akan menghantarkan arus listrik yang baik, tetapi aluminium itu tidak bagus gitu, tidak begitu bagus konduktivitasnya. Bisa kita lihat sendiri dari konfigurasi elektronnya. Kalau Fe itu kan dia ada 6 buah elektron dalam orbital D.
Nah, sedangkan kalau Al kan tidak gitu ya, lebih sedikit. Nah, itu mengakibatkan perbedaan eh, apa namanya awan elektronnya atau di lokasi elektronnya berbeda. Nah, sehingga yang Fe itu karena dia maksimum bisa diisi orbitalnya dengan banyak elektron, maka dia lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Dalam hal ini adalah sifat konduktivitasnya lebih baik dibandingkan dengan aluminium. Nah, kemudian yang lainnya, jika misalkan besi itu dicampur dengan logam yang lain, dengan emas misalkan, apakah konduktivitasnya menurun? Iya, konduktivitas besi itu akan menurun jika dia dicampurkan dengan emas. Kenapa? Karena sifat dari emas atau aluminium misalkan itu akan berbeda dengan yang Fe. Jadi ini seringkali disebut sebagai cacat kristal untuk logam. Nah, cacat kristal untuk logam ini itu mengakibatkan delokalisasi elektron dan juga pergerakan elektronnya menjadi berbeda. Otomatis dia akan berkurang, gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita balik misalkan, kita punya tembaga, gitu ya. Tembaga kan konduktivitas listriknya kurang baik, kurang begitu bagus dibandingkan dengan Fe. Kemudian kita tambahkan Fe gitu dalam CU itu, maka dia akan naik konduktivitasnya. Nah, jadi apakah dia lebih baik atau lebih buruk dalam kaitan dalam peningkatan konduktivitas itu atau penurunan konduktivitas? Anda lihat dulu dari senyawa atau dari atom logam awalnya gitu ya. Apakah dia dicampurkan dengan yang konduktivitasnya rendah, otomatis yang dicampurkan itu lebih rendah gitu konduktivitas listrik atau thermalnya. Nah, jadi kesimpulannya kalau dicampurkan antara dua logam membentuk campuran logam atau sering disebut sebagai alloy itu akan mempengaruhi konduktivitas listrik dan konduktivitas thermalnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah naik atau turun? Itu tergantung kepada jenis atom logamnya. Jadi kombinasinya bisa sangat banyak. Begitu ya, Mas ya. Jadi mempengaruhi kepada konduktivitas. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Satu lagi mungkin, Saya, Pak, silakan. tentang delokalisasi elektron pada ikatan logam, Pak. Ya. Kalau yang saya pahami itu pada ikatan kimia secara umum itu pasangan elektron ikatan itu terdelokalisasi karena energi dari pasangan elektron bebas. Apakah yang dimaksud dengan delokalisasi elektron pada ikatan logam itu yang sebaliknya terjadi, Pak? Jadi pasangan elektron ikatannya yang mengganggu lokasi dari pasangan elektron bebas di ikatan logam itu, Pak. Oke, jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi dulu ya. Dalam logam itu, yang dimaksud dengan delokalisasi elektron itu bukan karena adanya pasangan elektron, ya. Tetapi memang elektron valensi dalam logam itu berserakan sedemikian rupa dalam arti dia membentuk awan elektron. Jangan lupa dalam logam itu kan dia akan logam semua, ada atom logam semua, gitu. Atom logam itu cenderungnya kan dia bermuatan positif kalau dia dilarutkan. Nah, kalau dia terbentuk dari struktur atom logam itu ya semuanya atom logam, itu elektron valensinya itu tidak dikatakan sebagai pasangan elektron. Yang ada pasangan elektron itu adalah pada kasus dianya kovalen gitu ya, ikatannya kovalen. Jadi harap dibedakan dulu gitu ya yang dimaksud dengan pasangan elektron dalam kovalen dengan delokalisasi elektron dalam logam gitu. Itu beda, beda konteks gitu ya. Nah, jadi tidak bisa digabungkan antara yang kovalen dengan logam seperti itu. Jadi mungkin secara sederhana saya luruskan, pasangan elektron bebas itu akan terjadi kalau dia kovalen. Tetapi kalau dalam logam itu delokalisasi elektron. Nah, dalam logam itu tidak terjadi adanya pasangan elektron. Dan dalam kovalen itu tidak terjadi delokalisasi elektron, tapi terbentuk hanya pasangan elektron saja. Nah, begitu ya, Mas ya. Nah, kemudian dalam logam juga seringkali logam itu tidak disebut sebagai polar karena keseluruhan bagian dari senyawa logam itu sama elektronnya. Berbeda dengan yang senyawa anorganik yang sifatnya kovalen. Tadi kan ada kovalen polar. Artinya
elektron itu akan berkumpul berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang cenderung atom itu menyebabkan berkumpulnya elektron, kalau dia elektron valensinya 7 misalkan. Nah, itu beda gitu ya antara konteks pasangan elektron bebas dengan delokalisasi elektron. Nah, kemudian yang perlu saya informasikan lagi, dalam beberapa buku, textbook gitu ya, ikatan logam ini tidak disebut sebagai ikatan kimia gitu. Jadi yang disebut sebagai ikatan kimia itu adalah ikatan kovalen. Jadi yang disebut sebagai ikatan logam di sini dalam beberapa buku itu adalah interaksi antar atom logam disebutnya. Nah, kita lebih banyak menyebutnya adalah sebagai ikatan logam. Gitu. Begitu ya. Jadi kalau membaca banyak buku itu kadang jadi lebih membingungkan gitu ya. Lebih membingungkan karena seringkali beda apa ya? Istilah. Beda penggunaan istilah itu. Beda penggunaan seperti tadi ya, ikatan hidrogen. Sebenarnya kan kalau ikatan hidrogen itu sebenarnya bukan ikatan kimia gitu. Tapi adalah gaya antaraksi. Gaya antaraksi termasuk ke dalam gaya antar molekul gitu ya. Tetapi karena kita sering menggunakan hidrogen bond, seringkali kita nyebutnya ikatan hidrogen gitu. Nah, makanya itu yang seringkali adanya kalau dalam pendidikan kimia itu adalah miskonsepsi gitu. Nah, jadi adanya jadi adanya apa istilahnya informasi yang kurang begitu clear pada saat menjelaskan suatu topik tertentu. Nah, itu dibahas di pendidikan kimia gitu, miskonsepsi namanya. Jadi begitu ya Mas ya. Nah, jadi kalau yang tadi pertanyaan itu mungkin ada sedikit menggambarkan antara pasangan elektron dalam kovalen itu tidak bisa disamakan dengan delokalisasi elektron dalam logam. Baik, Pak. Gitu Terima ya. kasih banyak. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian yang selanjutnya masih ada 10 menit lagi. Sedikit saja. Nah, yang materi berikutnya terkait dengan orbital molekul dan valensi. Saya minta banyak membaca lagi ya. Ini digunakan guide yang dari saya, slide saya ini, kemudian sambil membaca buku gitu ya. Nah, saya sedikit saja disampaikan. Teori ikatan kimia dalam inilah ikatan kovalen ya. Kita kerucutkan lagi. Ikatan kimia yang dimaksud di sini adalah ikatan kovalen. Gitu. Nah, ikatan kovalen ini atau ikatan kimia ini itu dikembangkan berdasarkan kepada teori mekanika kuantum. Di mana dalam teori mekanika kuantum itu untuk menjelaskan teori ikatan itu digunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan elektron-elektron valensi yang nanti disebut sebagai ikatan valensi. Teori ikatan valensi atau valence bond gitu ya. Ikatan valensi. Kemudian yang kedua, pendekatan dari orbital molekul. Jadi pendekatannya itu nanti disebut sebagai molekular orbital. Makanya dalam teori ikatan kimia itu mungkin nanti Anda belajar di teori spektroskopi ya atau dalam mata kuliah ikatan kimia itu akan banyak dibahas dua pendekatan ini gitu. Ada ikatan valensi dan ikatan molekular orbital atau MO. PB dan MO gitu ya. Seringkali sebut singkatnya begitu. Nah, tetapi pendekatan ini digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dalam pemahaman terkait dengan ikatan. Terus ada pertanyaan misalkan, mana yang lebih baik gitu? Dua-duanya ada kekurangannya, dua-duanya ada kelebihannya. Tergantung kepada sudut pandang yang digunakan dalam penjelasan kedua teori itu. Nah, gunanya apa? Nanti kita bisa lihat kalau dalam penjelasan terkait dengan reaksi-reaksi asam basa, molekular orbital itu lebih penting. Sehingga banyak digunakan teori-teori orbital molekul untuk menjelaskan kesetaraan tingkat energi orbital. Nanti dikenal ada LUMO, ada HOMO, dan lain-lain itu adanya teori dari orbital molekul. Nah, kemudian kalau dalam teori ikatan valensi, itu lebih cenderung banyak membahas terkait dengan geometri molekul. Nah, kemarin VSFR itu, Lewis, kemudian VSFR, itu lebih cenderung kepada ikatan valensi. Jadi yang terlibat itu adalah atom-atom di kulit terluar saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mengapa dua teori ini berkembang dan berkembangnya secara bersamaan. Itu diakibatkan karena adanya masing-masing pendekatan itu memiliki kelemahan
dalam menjelaskan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisik dari senyawa anorganik gitu. Nah, di sini banyak sifat fisik dan sifat kimia yang bisa digunakan dalam pendekatan FO dan PPD. Di sini kita bisa lihat misalkan kekuatan ikatan. Nah, kekuatan ikatan itu bisa kita lihat dari molekular orbital. Apakah dia kuat itu tergantung kepada energi ikat intinya dan juga tergantung kepada elektron itu menempati orbital yang mana. Apakah orbital sigma, apakah orbital pi gitu. Nah, itu terkait kekuatan ikatan. Nah, kemudian geometri molekul. Nah, biasanya ini kepada ikatan valensi. Bagaimana elektron terluar itu berinteraksi dengan elektron terluar dari atom yang lain sehingga membentuk bentuk-bentuk tertentu. Ada planar, ada oktahedral, tetrahedral dan lain. Nah, kemudian warna. Senyawa anorganik itu banyak yang berwarna, terutama senyawa-senyawa kompleks ya, kompleks logam. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dengan ikatan valensi, tetapi bisa dijelaskan dengan orbital molekul. Nah, jadi sebetulnya ikatan valensi dan orbital molekul itu saling melengkapi satu sama lain tergantung kepada sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia. Nah, ya. Nah, ini kita bisa lihat juga. Nah, berdasarkan kepada mekanika kuantum ini ada dua pendekatan ya. Nah, yang utamanya adalah ini. Jadi ikatan valensi atau teori ikatan valensi, valence bond, itu memandang bahwa molekul itu satu kesatuan atom-atom. Jadi yang terlibat dalam proses ikatan itu adalah hanya elektron terluar saja. Kesatuan atom-atom itu maksudnya itu ya. Jadi hanya dilihat elektron terluar. Nah, elektron yang ada dalam inner sphere, dalam lapisan yang lebih dalam, itu tidak terlibat ikatan gitu. Jadi dia hanya tidak menyumbangkan pengaruh terhadap proses terbentuknya ikatan dan juga tidak memberikan pengaruh terhadap sifat fisik kalau dalam ikatan valensi. Nah, kalau orbital molekul, jadi semua elektron yang ada dalam suatu atom itu mengalami keterlibatan dalam proses pembentukan ikatan. Nah, makanya karena orbital molekul ini melibatkan seluruh elektron dalam proses pembentukan ikatannya, nanti sering dibilang lebih rumit dibandingkan dengan yang ikatan valensi. Nah, karena dalam orbital molekul ini itu nanti melibatkan adanya tingkat energi orbital. Nah, tingkat energi orbital ini nanti Anda diminta untuk menggambarkan tingkat energinya dulu ya. Nah, itu yang lebih rumit itu. Seringkali lebih rumit. Padahal sebetulnya dalam aplikasi menjelaskan sifat-sifat fisik dan sifat kimia yang lebih lengkap itu yang orbital molekul gitu. Nah, jadi lebih rumit dalam proses pembentukannya atau penjelasannya, tetapi cakupan penjelasan sifat fisiknya lebih luas. Nah, salah satu manfaat dari teori ikatan valensi adalah ini hibridisasi. Hibridisasi ini nanti akan menghasilkan geometri molekul, ya. Contoh misalkan di sini ada hibridisasinya SP, SP2, SP3, DSP3, SP3D. Nah, disebut SP3 itu artinya ada dua buah orbital yang memiliki tingkat energi yang sama. Awalnya orbital S dan orbital P itu beda tingkat energinya. Tetapi pada saat dia berikatan, orbitalnya akan memiliki tingkat energi yang sama, sehingga disebut sebagai SP. Artinya satu orbital S tingkat energinya akan sama dengan satu orbital P. Mungkin ada di organik sudah ya, di organik itu SP3 kebanyakan gitu, sehingga bisa dijelaskan. Nah, SP2 itu satu orbital S, dua orbital P akan memiliki tingkat energi yang sama dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga kita bisa dari hibridisasi ini kita bisa menentukan geometri molekulnya. Ada yang linear, ada yang tetahedral, ada yang borsangka, ada yang oktahedral dan lain. Nah, ini salah satu manfaat dari teori ikatan valensi. Nah, kemudian waktunya sebentar lagi ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting nanti Anda baca kembali ya. Nah, dalam teori orbital molekul, tiap-tiap elektron itu menempati orbital. Nah, contoh misalkan ini orbital A, asalnya dia di sini di atas ini. Kemudian ini orbital B, di sini di bawah. Berarti orbital A itu memiliki tingkat energi yang lebih besar
dibandingkan dengan orbital B. Nah, kemudian pada saat A dan B ini berikatan, otomatis harus menyetarakan dulu tingkat energinya. Sehingga yang A itu akan turun, yang B juga akan turun. Sehingga di sini akan terbentuk orbital ikatan atau orbital bonding. Di mana orbital bonding ini biasanya atau selalu gitu ya, selalu lebih kecil tingkat energinya dibandingkan dengan orbital atom. Karena ini akan membentuk orbital yang rendah sehingga akan mempermudah untuk mengalami ikatan. Nah, kemudian dalam pembentukan orbital bonding juga disertai dengan pembentukan orbital anti bonding. Jadi ini adalah orbital yang mengganggu pada proses ikatan, di mana tingkat energinya lebih tinggi dibandingkan orbital atomnya, gitu ya. Sehingga ini seringkali disebut orbital anti ikatan atau anti bonding. Nah, dalam proses pembentukan ikatan, orbital bonding ini mendominasi kekuatan ikatan, anti bonding ini justru malah melemahkan ikatan. Jadi kalau orbital bonding ini diisi oleh lebih banyak elektron, maka dia kekuatan ikatannya akan lebih besar. Kalau ini ada elektron di anti bonding, maka dia akan melemahkan ikatan. Nah, itu teori kesetaraan tingkat energi orbital dalam pembentukan ikatan. Ya, kemudian ini yang lebih rumit, mungkin Anda harus belajar tingkat energi orbitalnya. Jadi berlatih ya, kalau ini harus berlatih menggambar ini yang 1s, 2s, 2p, 2px, 2py. Ini kayak kemarin yang kita bahas dalam konfigurasi elektron ya. Prinsip Aufbau itu. Nah, ini kita digambarkan di sini. Kalau Aufbau kemarin itu adalah satu atom saja, tidak mengalami ikatan. Kemudian dalam teori orbital molekul itu dua atom yang mengalami ikatan. Nah, ini ada berlatih dulu ya di rumah bagaimana cara menggambarkan ini. Nah, nanti minggu depan kalau ada yang masih kesulitan kita diskusikan. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada orbital ikatan, orbital anti ikatan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa orbital ikatan itu akan menyumbangkan kekuatan ikatan. Kemudian orbital anti ikatan itu akan melemahkan ikatan itu sendiri. Nah, di sini Anda bisa lihat contoh-contohnya ya. Nah, di sini konfigurasi untuk orbital molekul, nanti silakan Anda baca dulu. Nah, jadi itu dulu ya untuk yang, ini satu lagi, orde ikatan. Orde ikatan itu digunakan untuk menunjukkan mana senyawa yang stabil, mana senyawa yang tidak stabil. Ya. Orde ikatan itu rumusnya adalah setengah dikali jumlah elektron pada orbital molekul ikatan dikurangi dengan jumlah elektron pada orbital molekul anti ikatan. Nah, kalau orbital molekul anti ikatannya lebih besar, maka orde ikatannya akan kecil. Ya. Nah, kita lihat di sini. Anda nanti hitung sendiri di rumah ya, ininya jumlahnya berapa. Kemudian kita dihasilkan sini. Orde ikatan H2 plus itu setengah. Kemudian H2 itu 1. Kemudian H2 plus, He2 plus itu setengah. Kemudian He2 itu 0. Nah, dalam kaitannya dengan kestabilan dalam di alam gitu ya, kestabilan di alam, yang memiliki orde ikatan 1 itu merupakan senyawa yang stabil. Kalau kurang dari 1 itu tidak stabil. Nah, makanya di alam itu tidak ditemukan He2 gitu. Yang ada hanya He saja. Nah, kalau di alam juga tidak ditemukan H saja, tapi ditemukan H2 gitu. Itu adalah kestabilan dilihat dari orde ikatannya. Nah, contoh yang lainnya, misalkan di sini ya, kita bisa lihat juga, bisa dihitung masing-masing orde ikatannya. Di sini ada Li2, ordenya 1, B2 itu 1, kemudian C2 itu 2, N2 itu 3, dan seterusnya. Nah, semakin besar ininya, orde ikatannya, itu akan semakin besar kestabilannya. Kalau kita lihat di sini ya, orde ikatan yang N itu 3, yang O itu 2, kemudian yang lainnya 1.
itu menunjukkan bahwa gas nitrogen itu lebih stabil dibandingkan dengan gas oksigen. Jadi nitrogen ini, N2 ini bersifat inert. Dia sangat stabil dan tidak mudah bereaksi dengan yang lain jika dibandingkan dengan oksigen. Ya, itu kekuatan orde ikatannya. Dilihat dari kestabilannya. Nah, makanya kalau kita ya menghirup udara oksigen gitu ya. Nah, itu karena kalau terlalu stabil nanti susah untuk bereaksi dengan bereaksi dengan senyawa lain dalam tubuh kita gitu. Sehingga dia oksigen gitu ya. Nah, itu adalah makanya kalau yang yang dirawat di rumah itu tidak dikasih gas nitrogen gitu, tapi dikasih gasnya oksigen. Karena kalau dikasih gas nitrogen itu tidak stabil itu tidak sangat stabil dan sifatnya inert, maka tidak akan membantu kepada proses metabolisme. Tapi kalau oksigen itu stabil tetapi tidak sestabil N2 gitu. Dan oksigen ini tidak inert gitu. Nah, itu manfaat dari kestabilan ya. Jadi di alam ini bila kita bandingkan gas nitrogen dengan gas oksigen, itu lebih stabil gas nitrogen. Sehingga gas nitrogen ini seringkali digunakan sebagai alat untuk analisis suatu senyawa anorganik itu karena sifatnya inert gitu. Kalau oksigen dia tidak inert. Itu mungkin ya kaitan antara kestabilan dengan sifat-sifat fisiknya dilihat dari ikatan kimia yang terbentuk. Oke, itu waktunya 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti Pak, gas nitrogen itu yang kalau misalnya dipakai buat isi ban motor atau mobil gitu, karena yang sangat stabil ya Pak. Betul, ya. Kita gini aja ya, real di lapangan ya. Kalau Anda ngisi ban itu kan kalau di bengkel biasa kan itu gasnya bukan nitrogen kan. Kalau dari harga kan murah ya, paling satu ban motor 1.000 gitu ya. Kalau mobil misalkan 10.000 4 gitu. Kalau nitrogen kalau Anda di SPBU itu kan mahal gitu ya, bisa 25.000 satu ban gitu. Nah, itu kenapa? Nah, kemudian kalau dalam iklan pengisian gas untuk nitrogen itu kan seringkali disebut gas nitrogen itu lebih stabil jika dibandingkan dengan gas yang lain dalam penggunaan pengisian ban gitu ya. Nah, itu betul gitu ya. Mengapa seperti itu? Itu karena gas nitrogen itu inert. Inert itu artinya sukar bereaksi. Jadi dia tidak mengalami pemuaian gitu ya. Dia akan cenderung ukuran molekulnya itu tetap. Nah, jangan lupa kalau dalam penggunaan ban itu kan kendaraan semakin lama kita gunakan itu kan panas gitu karena ada gaya gesek dari ban dengan aspal. Karena panas gaya gesek itu kemudian nanti akan mengalami pemuaian pada gas yang ada di dalam ban itu. Nah, kalau nitrogen itu dia inert gitu sehingga dia akan lebih stabil. Nah, makanya untuk perawatan ban motor atau ban mobil itu kan lebih baik menggunakan gas nitrogen karena dia lebih stabil. Jadi betul ya yang dikatakan Mas tadi itu nitrogen itu lebih baik jika dibandingkan sebagai gas pengisi ban. Begitu ya. Jadi harganya mahal, mobilitasnya tinggi gitu. Nah, sekarang kan Anda kan sudah berapa gas nitrogen di SPBU lebih mahal gitu. Kemudian mengapa daya tahan ban jika diisi oleh nitrogen itu lebih kuat, lebih tahan lama. Nah, itu karena sifat inert dari gas nitrogen. Baik, itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain nggak? Pak, Ya, satu lagi silakan. cukup Pak. Cukup? Oke. Kalau cukup, karena waktunya habis ya, mungkin juga Anda masih ada kuliah kelas yang satu.
Jadi untuk hari ini ikatan kimia dan juga ada pembahasan sedikit orbital molekul dan ikatan valensi dicukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan gaya antar molekul atau sifat fisik. Nah, jangan lupa Anda baca dulu, kemudian saat kita kuliah kita bahas yang belum Anda pahami saja. Gitu ya. Terkait dengan materi, silakan dibaca lebih banyak di buku-buku teks. Kemudian ini slide ini sebagai guide saja. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan juga waktunya habis, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dan juga kita semua di tempat masing-masing, di rumah masing-masing selalu ada dalam kondisi kesehatan yang baik gitu ya. Khairul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.